Ini saya akan melakukan instalasi pada sebuah instalasi VM menggunakan VirtualBox. Windows yang saya gunakan, ISO Windows yang saya gunakan itu ISO Windows 7. Jadi gimana cara instalasinya? Mari kita saksikan. Oke, pertama untuk install Windows kita perlu klik new seperti ini, seperti di kursor saya. Kemudian buat VM name agar tidak tercampur dan kita mengetahui VM mana yang Windows 7, yang mana yang bukan. Kita klik Windows 7, kemudian pilih ISO nya, kemudian tombol. Kalau kalian mau instalasi, pastikan ini yang dimatikan ya, biar dia tidak minta produksi di sini tapi di dalam VM-nya nanti. Oke, kita lanjut ya. Untuk base memory kita pakai 124 MB. Apa sih fungsi base memory ini? Fungsi base memory itu seperti kalau di Linux itu swap area atau RAM tambahan. Oke, seperti itu. Untuk number of CPU itu adalah CPU atau core yang kita gunakan untuk melakukan proses virtualisasi ini. Kemudian spesifikasi virtual hard disk kita pakai 32 GB karena itu sudah cukup untuk melakukan instalasi biasa. Kalau kalian mau menggunakannya atau kalau mau digunakan sehari-hari, saya sarankan untuk menambahkan minimal 120 atau 100 GB ya. Jadi karena saya tidak menggunakan untuk sehari-hari, cuma untuk simulasi beberapa cara simulasi saja, jadi kita hanya perlu 32 GB. Kemudian kita finish. Nah, kita pakai yang Windows 7 yang ini. Kita klik 2 kali. Nah, oke, kita sudah masuk ke dalam Windows 7 yang kita buat VM-nya. First input method. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan. Pertama untuk language install, kita pakai English karena saya sudah terbiasa menggunakan setup language yang Inggris. Untuk time currency kita bisa ubah ke dalam Indonesia. Nah, oke, kemudian keyboard method. Untuk keyboard method ini di keyboard saya itu pakai US yang global. Kalau di sini itu pakai US saja. Nah, kalau kita pakai yang semisal US, nah ini UK ya, pakai UK, itu kita tidak akan sama. Semisal kita pakai untuk mengetik, biasanya kan kalau kita shift shift nomor 2 itu akan muncul add. Nah, di sana kalau kita pakai yang US maka akan muncul add. Kalau kita pakai yang UK misal, dia akan muncul tombol lain. Seperti itu ya. Jadi kita pakai yang US karena sesuai dengan keyboard yang saya pakai. Kita next, install now.
Oke, di sini kita hanya perlu mengaccept, kemudian next. Kita custom saja. Nah, di sini kita perlu mempartisi. Biasanya partisi itu ada dua, local disk C dan juga local disk data D. Jadi ada dua. Untuk local disk C itu biasanya digunakan untuk menginstal aplikasi, menginstal Windows seperti itu, dan juga menginstal aplikasi-aplikasi bawaan. Untuk data D itu biasanya untuk data-data penting kita, misal data kerja, data kuliah, data misal skripsi seperti itu. Jadi kita partisi saja menjadi dua, bebas mau berapapun, asal kalau bisa jangan lebih besar yang data D kalau bisa. Misal seperti ini 1400 seperti ini, kita apply. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini ada dua kan, yang partisi di partition 2 dan juga partition unlocked base. Dan juga ini ada ketambahan satu, sistem reserve. Sistem reserve ini untuk melakukan rollback pada sebuah sistem Windows. Seperti itu fungsinya. Kita perlu menu untuk membuat partisi disk D. Oke. Nah, ini perlu dilihat ya, perlu diperhatikan untuk disk D partition 2, karena saya ingin melakukan instalasi di disk 0 partition 2 untuk instalasi Windows. Kita perlu melihat biru-biru ini. Pastikan biru-biru ini, biru kotak ini di dalam partition 0, disk 0 partition 2. Kalau misal di partition disk 3 kemudian kita next, maka Windows-nya akan terinstall di partition 3 seperti itu. Jadi kita set ke partition 2 dikarenakan saya ingin menginstalnya di partition 2. Oke, kita tunggu. Ini prosesnya akan agak lama. Sebelum kita masuk, kita perlu buat username-nya, misal Jono PC. Oke, kita masuk. Password kita cancel ya aja. Kita di sini untuk lagi karena kita tidak punya, kita next. Terus nanti ke admin approve otomatis. Kalian bisa use rekomendasi setting atau accumulator, tapi saya pakai accumulator. Untuk jam kita pastikan sama dengan yang kita pakai. Saya kan pakai UTC 7 Hankook, Hanoi dan Jakarta karena saya orang Indonesia. Jadi kita pakai yang ini. Kita pakai yang Homburg. Kita pakai yang Homburg aja. Makan apa? Makan nih. Ini kerungan ora-ora. Coba aku tekan. Wah. Dalam sih. Kayaknya bu. Itu mati. Preparing automatically. Raisa jadi mate. Tuh kan.
Coba kan ya, nanti Pak. Jono. Nah, di sini sudah masuk ya di dalam Windows. Melakukan penambahan user. Di sini usernya cuma ada Jono sebagai user administration. Jadi kita perlu menambahkan user biasa. Kita ke control panel ya. Ke control panel, kemudian add or remove account, kemudian create a new account. Gunakan standar dan juga ketik misal Jana. Oke, kemudian create. Nah, di sini Jana itu berguna untuk standard user dan Jana untuk si administration. Si Jana tidak bisa melakukan yang dilakukan oleh Jono, tapi Jono bisa melakukan apa yang dilakukan Jana. Oke, seperti itu cara untuk melakukan instalasi pada sebuah penambahan user account di dalam Windows 7. Oke, kali ini saya akan melakukan uji coba printing pada sebuah printer menggunakan printer Epson L120. Gimana caranya? Mari kita lihat. Oke, di sini kita perlu menyalakan printernya terlebih dahulu. Kita pencet sampai berwarna kuning. Kita tunggu sampai dia menyala. Oke, selanjutnya itu perlu kita memompa tangki tinta yang ada di sini menuju ke dalam mesin menggunakan tombol ini. Nanti akan ngepompa sendiri. Nah, di sini jika sudah tidak berkedip seperti ini ya, berarti ini sudah menyala dengan baik. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba print pada printer ini. Melakukan instalasi driver dan juga pengujian printing pada sebuah printer yang seriesnya adalah L120 Epson atau Epson L120. Tapi sebelum itu kita perlu mengecek apakah dia memiliki drivernya atau tidak. Jika tidak, maka kita akan melakukan instalasi driver. Oke, kita pergi ke control panel. Hardware and sound. Nah, di sini belum ada driver dari Epson L120. Kita perlu mendownloadnya di Google. Kita masuk ke Epson L120, ini ada, masuk. Ini dan namanya Epson L120 L series printer ink tank. Di sini kita bisa download dengan versi Windows yang kita butuhkan. Di sini saya menggunakan Windows versi 11. Maka Windows 11 kemudian telusuri download. Nah, download ini ya. Nanti ada keterangan
pencet saja I agree to the software license agreement, kemudian download. Nah, nanti akan terdownload. Tunggu sampai downloadnya selesai. Nah, di sini sudah terinstall ya. Kemudian kita install dengan menggunakan open. Nah, kita yes. Tunggu sampai selesai. Oke, kita pakai English. I agree. Oke. Nah, di sini kita tombol konfigurasi manual. Import back cancel. USB nomor 2 virtual printer port for USB. Oke, masuk, balik. Oke, sudah selesai. Ini kan sudah ada ya, sudah muncul. Oke, kita lanjut ke cara untuk melakukan printing. Yes. Jadi pertama kita siapkan file bebas, bisa berupa foto maupun dokumen. Tapi kali ini saya akan melakukan dengan menggunakan foto. Pertama kita klik fotonya, kemudian Ctrl P, pilih printer. Di sini saya pakai printer Epson L120 series, jadi biarkan default. Kemudian kita pakai landscape atau portrait. Karena foto ini landscape, kita pakai landscape. Kalau fotonya portrait, kita pakai portrait biar nggak kepotong. Nah, ini kan ada copy 1, copy 2. Fungsinya apa? Fungsinya kalau kita mau ngeprint 2, tinggal ganti ke copy 2. Kalau mau copy 3 berarti kita mau print 3 lembar. Oke. Untuk ukuran kertas ini kita pakai A4. Kemudian halaman foto ini kita penuh karena kita mau mencetak full foto ini. Marginnya kita pakai versi normal. Dan kita lihat di full settingnya ya. Nah, di sini ada yang namanya mode color. Apa itu mode color? Mode color ini fungsinya adalah untuk mengeprint dengan menggunakan warna. Misal di dalam sebuah foto ini ada warna hitam, putih, biru. Apa ya, warna kulit ini? Warna kulit itu ya warna seperti ini dan juga kuning. Nah, kalau kita mau print berwarna, kita pakai yang color. Kalau kita mau yang hitam putih atau grayscale, kita pilih yang grayscale. Oke, seperti itu kita lakukan print, kita oke. Print. Nah, ini adalah hasil dari mode color. Nanti kita akan coba yang mode grayscale. Oke, kali ini saya akan melakukan print dengan menggunakan grayscale. Jadi gimana caranya? Begini. Di sini kita hanya perlu mengubah mode warna. Kalau bahasa Inggris itu color mode. Jadi kita perlu mengubah ke grayscale-nya. Kemudian di OK, kemudian print. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini yang mode color, yang ini mode gray mode, grayscale. Nah, tampak di sini hanya warna hitam putih, yang ini ada putih, yang ini ada warna-warna lain seperti warna biru, ada biru muda, hitam, putih. Yang ini hanya warna hitam putih saja. Oke, jadi ini cara untuk mengeprint menggunakan mode color mode.
Oke, kali ini saya akan melakukan printing dengan menggunakan Word dan juga menjelaskan apa saja yang ada di dalam printing tersebut. Jadi, pertama kita akan mulai ya. Untuk settingan print all page, itu fungsinya untuk mengeprint semua halaman, ya ini 10 halaman di sini, di dalam Word ini. Kalau kita mau pakai print cuma misal halaman 1, dia akan print halaman 1 di begitu. Untuk halaman print one side itu fungsinya cuma print 1 lembar, jadinya nanti kayak gini, kayak semisal ini foto ya, kalau dokumen beda lagi, jadi fotonya akan jadi seperti ini. Nanti kalau print both side, nanti dia akan ada dua kayak gini ya, misal ya kanan kiri, dia akan jadi bolak balik. Ini seperti contoh aja, case-nya bakal beda. Jadi nanti dia akan ngeprint halaman bolak-balik ini. Collect itu ngeprintnya nanti dia akan muncul ini kan 1, 2, 3. Nah, kalau copies-nya itu ada 3 ya, copies-nya ada 3, dia akan ngeprint 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau uncollect nanti dia akan ngeprint 1, 1, 2, 2, 3, 3 gitu. Selanjutnya untuk ke custom margin. Ini custom margin ini itu bisa disesuaikan sendiri pakai custom margin, tapi di sini saya tidak akan menggunakan. Jadi kita akan lakukan print setup, kemudian print saja. Nah, di sini kan tadi kan saya setting print 1, maka yang halaman yang muncul cuma 1 ya, ini halaman pertama alias cover dari laporan itu tadi. Jadi seperti itu cara untuk mengeprint yang dari Word. Oke, jadi cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah cara untuk melakukan print pada sebuah printer dengan series L120 milik Epson. Oke, jadi seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan melakukan uji coba WiFi tidak connect ya. Di sini bisa dilihat pada di sini ini tidak ada internet dan tidak bisa connect ke WiFi dan selalu ke flight mode. Ini kenapa kira-kira? Nah, mari kita coba. Di sini kita perlu buka CMD. Oke, masuk, ketik net ya, net sh interface. Oke, kita coba net sh interface. Nama kan kita pakai WiFi bukan Ethernet, jadi kita pakai yang WiFi. Kemudian admin sama dengan enable. Nah, ini sedang proses dan ya berhasil. Tadi itu kenapa? Jadi gini, saya ceritakan. Di sini net interface show. Salah. Bentar. Show interface.
interface. Sini admin state itu tadi kan entah siapa saya tidak tahu, biasanya itu enable kan, tadi itu disable oleh pengguna. State itu di sini kan saya pakai wifi, jadi state nya connect. Kalau misal saya pakai ethernet dan tidak pakai wifi, di sini bakal jadi yang ethernet connected dan di sini disconnect. Jadi seperti itu caranya untuk mengecek apakah IP dari atau gateway dari internet yang kita pakai itu pakai IP config ya, IP config. Jadi seperti ini IP dari gateway dari router kita. Jadi seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke semua. Oke, kali ini saya akan melakukan cleaning pada sebuah laptop dengan kendala dia itu sirkulasinya gak keluar atau mampet, bisa dibilang mampet, dan juga kipasnya berbunyi dengan sangat kencang. Nah itu kemungkinan ada di bagian fan dan juga di bagian sirkulasi yang ventilasi udara yang tidak yang tertutup oleh debu. Jadi dapat berlama-lama, kita lanjutkan ke videonya aja. Mari.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa fan-nya kotor dan perlu dibersihkan. Jadi kita perlu membersihkannya menggunakan kuas. Usahakan jika cleaning kita melakukannya menjorok ke atas atau menjorok ke kiri, karena di kanan itu akan masuk ke dalam motherboard yang mana takutnya akan merusak komponen. Jadi jangan sampai masuk ke dalam motherboard. Jika dirasa sudah bersih, kita bisa menutupnya kembali, tapi jangan lupa untuk memasukkan skrup atau baut yang ada di dalam laptop tadi agar tidak terjadi goncangan. Setelah semua dirasa sudah cukup atau sudah rapat, kita bisa mencoba untuk menjalankan kembali laptopnya. Dan ini adalah tampilan laptopnya. Dari suara yang saya dengar,
tidak ada kendala apapun, tidak ada suara berisik dari fan. Jadi seperti itulah cara untuk melakukan cleaning, dan perlu diingat bahwasannya cleaning atau pembersihan fan dan juga sirkulasi udara itu harus dilakukan paling tidaknya 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau sampai bertahun-tahun tidak di cleaning, maka akan terjadi sama halnya yang seperti kasus user yang bilang ke saya tadi. Jadi cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan backup dan restore pada sebuah laptop. Untuk bahan-bahan yang kita gunakan itu satu harddisk seperti ini, ataupun drive atau penyimpanan cloud lain. Tapi di sini saya menggunakan penyimpanan cloud dari Mega. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja. Jadi pertama kita akan melakukan backup untuk di HDD. Di semisal kita punya, ini kan ada file penting ya, file kuliah saya. Di sini ada file-file penting untuk kuliah. Jadi kalian bisa copy untuk membackup, kalian bisa copy, jangan X. Kalau terjadi korup, nanti data kalian bisa hilang. Jadi kita copy saja, kita copy kemudian masuk ke dalam sini. Nah di sini kalian bisa masuk atau taruh saja bisa, atau kalau mau lebih rapi kalian bisa buat folder lagi. Di sini kita mau buat folder kuliah. Nah, kemudian masuk di sini dan tombol. Nah, di sini akan ada 2 salinan. Di dalam sini ada kan, di sini juga ada. Nah, kalau semisal satu ini saya hapus, mana tadi di data kan, di data Alpro. Kalau semisal ini saya hapus atau nggak sengaja kehapus kayak gini, jeger, hilang. Nah kalian bisa restore dari sini, masuk ke dalam drive eksternal atau harddisk kalau kalian pakai harddisk, kemudian kuliah, kemudian ini kita copy masuk ke dalam data. Nah ini akan masuk ke dalam sini, kita refresh. Nah dia akan masuk ke sesuai penempatan tadi. Selanjutnya itu melakukan melakukan selanjutnya akan melakukan backup pada layanan cloud. Nanti saya akan bandingkan gimana sih enaknya dan juga gak enaknya pakai cloud dan juga pakai harddisk. Nah di sini kita sudah login ya. Kalian mungkin kalau belum login, kalian perlu melakukan registrasi pembuatan akun kalau masih belum punya akun. Kemudian masuk ke sini, kalian bisa unggah file folder, kemudian data tadi sebagai contoh ya, upload. Ini akan muncul notif kita upload karena kita mau upload.
sebentar. Nah, di sini kan kita sudah melakukan backup. Nah, enaknya pakai cloud, layanan cloud itu dia tersimpan di dalam sini, tapi di dalam apa namanya itu internet. Kalau kalian suatu waktu butuh, kalian bisa ambil. Tapi masalahnya kalau gratis itu cuma maksimal 20. Maksimalnya cuma 20. Tapi kalau bayar beda lagi, sesuai dengan harga. Nah, enaknya pakai SSD atau flash disk itu pertama nggak pakai bayar, yang kedua sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan spesifikasi hard disk kalian. Kalau misal hard disk kamu 32, maka setidaknya cukup untuk menampung 28 GB. Jadi seperti itu cara untuk melakukan backup dan restore. Kalian bisa restore di sini. Untuk bisa sebagai zip, bisa sebagai standar. Kalau standar itu langsung ini apa namanya itu file foldernya. Kalau enggak ya, kalau zip kan berarti di kompres. Nah, 3 file tersisa. Kita cek di bagian download. Nah, di sini kan sudah masuk semua. Modul 7 berarti ada sini. Terus kemudian yang 2 masih download. Nah, ini sudah masuk semua. Modul 7 dan juga modul 7 cek. Oke. Dari sini cukup sekian dari saya. Terima kasih. Dadah. Jadi seperti itulah cara untuk melakukan backup dan restore pada sebuah perangkat. Kalau punya file yang besar bisa pakai hard disk. Karena apa? Biasanya penyimpanan cloud itu cuma sedikit, biasanya cuma 5, 10, 20 GB. Sedangkan kalau kita pakai hard disk eksternal ataupun flash disk itu biasanya itu 32 GB ke atas. Jadi kalau filenya besar dan butuh terus, itu mending pakai drive hard disk eksternal.